Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Di video kali ini Skuy akan membahas sebuah film yang terbaru, yang berjudul Bird Box Barcelona. Film ini merupakan spin-off dari film sebelumnya, dan akan menceritakan tentang mengerikannya kota Barcelona, dikarenakan para manusia bunuh diri, tanpa ada sebab yang jelas. Pasti penasaran dengan filmnya? Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Film dimulai dengan memperlihatkan kebersamaan seorang ayah dan putrinya yang bernama Sebastian, dan putrinya yang bernama Anna. Di tengah tragedi yang mengerikan yang telah terjadi, Sebastian akhirnya menemukan tempat yang bisa digunakan putrinya untuk bermain. Di situ terlihat Sebastian memberikan hadiah sebuah sepatu roda ke putrinya. Saat tengah asik bermain, mereka dikejutkan dengan suara pintu stadion yang tiba-tiba terbuka. Mereka pun tampak sangat panik dan bergegas pergi, namun mereka berhasil dihadang oleh sekelompok orang tunanetra. Mereka memanfaatkan kekurangannya untuk merampok orang-orang yang masih hidup. Alhasil Sebastian pun harus merelakan semua barangnya kepada perampok itu, lalu mereka memakai kacamata untuk keluar dari stadion untuk mencari makanan atau alat-alat bertahan hidup. Lalu kita diperlihatkan keadaan di luar. Kota Barcelona sudah sangat kacau setelah insiden mengerikan itu terjadi. Di sana banyak mayat yang tergeletak di mana-mana, dan orang yang masih hidup pun memutuskan untuk membentuk kelompok, dan bersembunyi bersama kelompok mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Sebastian pun bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mencari makanan. Lalu Sebastian pun berniat meminta pertolongan kepada mereka, namun dia sengaja tidak mengajak putrinya. Karena dia harus memastikan dulu apakah kelompok itu adalah orang-orang yang baik atau tidak. Awalnya kelompok itu menolak membantu Sebastian, namun saat Sebastian berkata bahwa ia tahu di mana generator berada, kelompok itu pun akhirnya menolong dan menerima Sebastian di dalam kelompok mereka. Karena di situasi ini orang-orang pasti sangat membutuhkan generator untuk sekedar menyalakan listrik atau penghangat ruangan. Lalu Sebastian akhirnya dibawa ke tempat persembunyian mereka. Persembunyian kelompok itu terletak di sebuah stasiun bis. Di sana bahkan ada seorang dokter. Dokter itu bernama Liana. Kemudian dia membantu Sebastian untuk menjahit luka robek yang ada di wajahnya. Kelompok itu juga menerima Sebastian dengan sangat baik. Ia bahkan dipersilahkan untuk makan dan beristirahat dengan nyaman di tempat itu. Namun apa yang dilakukan Sebastian untuk membalas kebaikan mereka? Dia justru malah membawa sebuah bis berisi para kelompok itu keluar dari tempat persembunyian mereka. Dia juga dengan tega memaksa para kelompok itu untuk melihat makhluk misterius itu. Ternyata dia sendiri adalah orang gangguan jiwa ODGJ, yang bisa melihat makhluk itu dengan bebas. Jadi dari pemikiran Sebastian, dia sepertinya harus membantu orang-orang untuk melihat makhluk itu agar jiwa mereka bisa terbebas. Alhasil hal ini malah membuat orang-orang itu tewas setelah mereka melihat makhluk tersebut. Sebastian menganggap dirinya sebagai pengembala dan orang-orang yang masih hidup adalah domba-domba yang masih tersesat, dan membutuhkan bantuan. Tindakan kejam yang Sebastian lakukan ternyata merupakan perintah dari putrinya, di mana Anna berkata jika ayahnya berhasil menyelamatkan semua domba maka mereka akan segera bertemu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jadi 9 bulan yang lalu tepat saat tragedi ini dimulai, Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya, yang bernama Laura. Laura ketika itu sedang panik meminta Sebastian untuk segera menjemput putrinya yaitu Anna di sekolah, dan mereka rencananya akan pergi dari Barcelona untuk sementara waktu. Di tengah kekacauan itu, Sebastian pun berhasil menjemput Anna di sekolahnya, dan bergegas membawanya pergi. Namun saat melewati gereja, Sebastian dan Anna bertemu dengan seorang pastor. Pastor itu berkata bahwa kejadian ini sudah lama dia nanti-nantikan. Menurutnya makhluk yang datang adalah malaikat yang sangatlah indah, dan kedatangannya untuk menjemput para manusia agar mereka bisa segera menghadap Tuhan. Sebastian lalu meminta Anna untuk tidak mengalihkan pandangannya dari kalung itu, sementara ia akan berusaha membawa Anna sampai ke rumah.
Sesampai di rumah, Laura telah menyiapkan segala keperluan mereka untuk pergi dari sana. Namun saat bertemu dengan putrinya, Laura tertabrak sebuah mobil. Kembali lagi ke masa sekarang. Sebastian dan Anna kembali berpura-pura menggunakan penutup mata yang tembus pandang. Mereka terus menyusuri jalanan untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Terlihat beberapa orang yang sudah mati terdapat tanda mata di dahi mereka. Sepertinya itu digambar oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Sebastian kembali menemukan target yang baru. Dia menemukan seorang wanita bernama Clear yang sedang mencari obat-obatan. Clear terlihat datang bersama dua lelaki, yaitu Rafa dan Octavio, dengan membawa kedua anjingnya untuk membantu mereka. Seperti trik sebelumnya, Sebastian mengaku mengetahui tempat generator, sehingga kelompok itu pun setuju untuk membantunya. Sebastian kemudian dibawa ke markas kelompok itu yang terletak di sebuah ruangan bawah tanah. Selain Clear, Rafa dan Octavio, di tempat itu juga ada seorang anak perempuan bernama Sofia dan sepasang lansia suami istri bernama Isabel dan Roberto. Sofia yang selama ini merupakan orang Jerman kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Untungnya Sebastian bisa berbahasa Jerman sehingga dia pun membantu Clear untuk menanyakan asal-usul Sofia. Sofia mengaku datang ke Barcelona bersama sang ibu, namun pada saat itu kedatangan mereka di saat tragedi itu terjadi, dan Sofia pun terpisah dari ibunya. Sebelum berpisah, Sofia dan ibunya sempat mendengar siaran darurat dari radio, yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat yang aman di atas gunung, tepatnya di sebuah kastil bernama Monzui. Untuk sampai di sana mereka harus menggunakan kereta gantung. Berkat informasi itu Clear dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke Monzui. Karena bagaimanapun juga mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di markas yang sekarang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, para kelompok itu pun beristirahat di sebuah gedung. Saat yang lainnya sudah tertidur, Sebastian sengaja melonggarkan tali pengikat kedua anjing itu, karena tanpa bantuan anjing itu, Clear dan yang lainnya akan kehilangan arah, dan benar saja, saat semuanya kembali melanjutkan perjalanan. Clear dan yang lainnya dihantui oleh suara-suara dari makhluk misterius itu. Mereka pun seperti mendengar suara orang-orang yang mereka cintai, yang menyuruh mereka untuk membuka penutup matanya. Sebastian yang ada di sana menyaksikan bagaimana tersiksanya orang-orang mendengar suara-suara itu. Bahkan Rafa yang sedang mencari anjingnya yang terlepas, terpaksa untuk membuka penutup matanya sehingga ia pun akhirnya tewas. Dan kedua anjing itu pun mendekati mayat Rafa dan membuka penutup matanya. Saat Roberto mau mendekati mayat Rafa, salah satu anjing langsung menggigit tangannya. Octavio pun langsung membunyikan peluitnya, sebagai tanda agar yang lain segera masuk ke dalam sebuah gedung. Lalu setelah membuka mata mereka pun menyadari bahwa Rafa telah tewas. Sementara itu tangan Roberto telah terluka dari gigitan anjing itu. Lalu Octavio sudah menduga bahwa makhluk misterius itu adalah makhluk kuantum yang tidak memiliki wujud. Pasti makhluk itu menyerang bagian otak manusia sehingga memungkinkan manusia terhipnotis. Sehingga mendengar suara-suara atau melihat orang-orang yang mirip seperti orang yang mereka kenal, semuanya tergantung pada ketakutan dan rasa sakit yang mereka miliki. Setelah itu Sebastian melihat Sofia yang merasa takut dan bersedih. Ia pun mencoba menghibur Sofia dan memberikan kalung milik putrinya. Tak disangka putrinya yang selama ini kita lihat hanyalah khayalan dari Sebastian, seperti yang dikatakan oleh Octavio, Sebastian telah terhipnotis dan melihat makhluk misterius itu seperti sosok putrinya. Karena ternyata Anna telah tewas setelah dia dipaksa untuk membuka mata oleh pastor. Sejak saat itulah Sebastian menjadi ODGJ dan selalu mengikuti perkataan putrinya untuk membunuh orang-orang yang masih hidup. Karena Anna berkata jika Sebastian harus menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan jiwa-jiwa manusia, maka keluarga mereka akan kembali bersatu. Saat ini pastor dan para anak buahnya terus memburu orang-orang yang masih hidup. Dengan kepercayaannya bahwa ia adalah tangan kanan Tuhan yang harus membebaskan jiwa-jiwa manusia. Sebelum tewas para manusia itu akan ditandai dengan lambang mata di dahi mereka. Pada malam harinya, luka Roberto terinfeksi dan mereka pun membutuhkan antibiotik untuk mengobatinya.
Alhasil Clear, Octavio dan Sebastian pun naik ke bagian atas gedung untuk mencari antibiotik di sebuah ruangan. Mereka pun menggunakan penutup mata sambil berusaha menutup semua jendela yang ada di ruangan itu. Namun Sebastian pun sengaja membiarkan satu jendela terbuka dan berbohong kepada Octavio, sehingga saat Octavio membuka mata ia pun langsung terhipnotis dan akhirnya bunuh diri. Clear yang ada di ruangan lain mendengar suara keributan dan menghampiri Sebastian. Anna kemudian menyuruh Sebastian untuk membuka penutup mata Clear, namun Sebastian mulai ragu dan akhirnya pergi bersama Clear. Mereka pun mendapatkan antibiotik untuk Roberto, namun sayangnya mereka telah kehilangan Octavio. Sejak kejadian itu Sebastian mulai ragu dengan apa yang selama ini telah ia lakukan. Ia berpikir telah membantu banyak manusia, namun bagaimana jika selama ini ia ternyata berada di pihak yang salah. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Sebastian dan yang lainnya dikejar oleh salah satu anak buah pastor. Kali ini Sebastian sepertinya telah sadar dan berusaha membantu mereka. Dalam pengejaran itu Roberto terjatuh sehingga dia dan Isabel pun menyerah, dan terpaksa membuka mata mereka demi saling melihat untuk yang terakhir kalinya. Setelah masuk ke dalam gedung, Clear pun mengetahui semua rahasia Sebastian. Dia pun berpikir bahwa Sebastian telah membunuh Octavio dan bahkan telah membunuh Rafa. Dia mulai meragukan Sebastian, namun Sebastian meyakinkan Clear bahwa ia telah berubah dan ingin membantunya. Meskipun sempat ragu dan tidak percaya, Clear pada akhirnya menerima bantuan Sebastian. Karena bagaimanapun juga hanya Sebastian yang bisa membantu mereka. Saat di waktu yang sama pastor dan anak buahnya mulai mengejar Sebastian, Clear dan Sofia, mereka bertiga pun akhirnya kabur dengan menggunakan sebuah mobil agar mereka bisa sampai di Monzui lebih cepat. Sesampainya di sana Sebastian segera menyiapkan ledakan dengan mobil. Sementara itu Clear dan Sofia diminta segera menaiki kereta gantung. Apapun yang terjadi Sebastian akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pastor dan memastikan keamanan Clear dan Sofia. Sebastian kemudian mengambil sebuah besi tajam yang lantas ia gunakan untuk membunuh pastor. Sayangnya dalam pertarungan itu, tubuh Sebastian juga tertusuk dari sisi besi yang lain. Sehingga ia pun mati bersama pastor. Lalu di saat itu Clear dan Sofia berhasil melompat ke dalam kereta gantung. Meskipun mereka melompatinya dalam kondisi mata tertutup. Setelah melewati kereta gantung, Clear dan Sofia akhirnya sampai di tempat pengungsian yang dijaga dengan ketat oleh para tentara. Di sana Clear diperiksa lebih lanjut, sementara Sofia akhirnya bertemu dengan sang ibu yang ternyata berada di tempat itu. Di tempat pengungsian itu, pemerintah berupaya menciptakan vaksin dengan meneliti seorang ODGJ, dan mempelajari perubahan epigenetik dari DNA mereka. Menurut penelitian sejauh ini orang-orang yang mengalami depresi atau trauma yang mendalam bisa kebal dari fenomena tersebut. Untuk itu pemerintah berupaya meneliti semuanya lebih jauh, dengan harapan mereka bisa menemukan vaksin yang tepat agar manusia bisa kebal dari makhluk misterius tersebut. Dan film pun akhirnya selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.